Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita dengan mempraktekkan 14 hal kita bisa membuat judul dan juga konten yang bisa menarik minimal 800 pembaca dalam satu hari. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Nah, sebelum kita ngobrol mengenai ini, obrolan kita hari ini adalah kelanjutan dari obrolan kita sebelumnya dalam sebuah tulisan di mana kita sudah ngomongin bagaimana sih 15 format dari sebuah judul supaya judul artikel SEO yang kita punya itu bisa lebih menarik untuk dibaca orang. Nah, artikel ini sudah kita buat dalam bentuk video sebelumnya. Videonya kita buat dalam dua bagian karena satu video terbilang panjang, kita pecah menjadi dua video. Silahkan tonton dua video sebelumnya ini sebelum nanti kita lanjut mengenai obrolan ini. Baiklah, mari kita mulai. Oh ya, sebelum kita lanjut obrolan ini, pembahasan mengenai judul ini barusan itu adalah rangkaian pembahasan dari obrolan kita sebelumnya mengenai judul. Ini sudah ada videonya juga, yaitu 1++ cara membuat judul menarik. Jadi kalau kita sudah jelasin banyak cara, kayak tadi kita misalnya sudah jelasin 15 format untuk membuat judul artikel yang menarik, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau itu terbilang susah, coba aja satu cara gampang ini. Selanjutnya kita sudah sebutkan juga bagaimana 3 prinsip dasar. Apa sih prinsip yang harus selalu ada kalau kita mau membuat sebuah judul yang menarik pembaca. Yang selanjutnya kita tadi sudah ngomong tentang 15 format judul, dan hari ini kita akan ngobrolin mengenai 14 hal tadi. Sebelum kita membahas mengenai judulnya ini tadi, satu hal penting yang mau kita sampaikan adalah setelah kita membaca tulisan yang sudah dibuat oleh Mas Darmawan di Panduan IM, nanti kalian bisa membaca websitenya. Dan kita juga setelah udah membaca dari sebuah website lain, disebutkan di sana menurut Gartman dari CoSchedule bahwa konten atau judul yang dioptimasi itu bisa mendapatkan share di sosial media sampai 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita kesulitan untuk membuat judul, nggak apa-apa buat dulu judulnya. Nanti ketika judulnya itu sudah kita buat, kita bisa mengubahnya kapanpun. Nah, ketika kita sudah terus memperbaikinya supaya lebih menarik, supaya terus teroptimasi, satu hal potensi yang harus kita sadari, Mas Bro dan Mbak Bro, konten kita itu dengan judul yang menarik itu bisa 10 kali potensinya, 10 kali lipat untuk terus di-share orang. Jadi itu salah satu jawaban kalau Mas Bro dan Mbak Bro selama ini mencari bagaimana sih caranya supaya konten kita itu bisa di-share sebanyak mungkin di media sosial. Jadi jawabannya adalah kita harus bisa membuat konten yang judulnya dioptimasi. Nah, karena itulah hari ini kita mau membahas bagaimana sih 14 cara, 14 hal untuk membuat sebuah judul atau konten yang menarik supaya bisa dibaca minimal 800 pembaca satu hari. Kenapa kita di sini sebutkannya 800 pembaca dalam satu hari? Karena kita sudah praktekin sendiri kayak gitu. Ini sekilas kita tunjukkan ya apa yang sudah kita lakukan dalam sekitar 1 minggu 2 minggu terakhir. Ini sekilas tampilan dapurnya Kekitaan. Ini bisa dilihat sebelumnya cuma sekitar 200, 300, 400 gitu. Ini dalam 1 minggu di awal gitu. Tapi lihat di akhir bulan Mei pelan-pelan naik terus, dan naik terus. Minimal sudah mencapai rata-rata di angka 700. Dan hari ini kita syutingnya itu sekitar jam 6.54, sekitar jam 7, dan trafficnya kita itu sudah sekitar 145 yang kita dapat. Kalau dalam 7 jam pertama dalam satu hari kita sudah dapat sekitar 150 pembaca, berarti potensi untuk kita bisa mendapatkan pembaca sekitar 700-800 dalam satu hari itu bisa kita capai. Itu bukti mengenai pembahasan kita hari ini. Jadi mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah kita harus punya karakter.
alasannya sebelum kita lanjut, kalau kita misalnya ngomongin sebuah karakter, sederhananya begini Mas Bro dan Mbak Bro. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, orang pasti akan kenal kita karena nama dan karena karakter kita. Nama kita bisa saja sama dengan orang-orang yang ada di luar sana begitu. Tapi gak akan mungkin karakter yang kita punya itu plok-plok gitu, atau persis sama dengan orang lain di luar sana. Mungkin nama bisa mirip atau sama persis, atau mungkin secara penampilan kita bisa sama persis. Tapi yang namanya karakter, personality kita nggak akan pernah bisa sama persis dengan orang lain. Nah, karena di dalam internet itu banyak banget, ada ribuan, ada ratusan, bahkan jutaan konten yang terbit setiap hari. Jadi kita harus punya sesuatu yang membedakan dengan orang-orang yang ada di luar sana, kayak gitu. Beberapa contoh yang bisa jadikan referensi adalah, silahkan nanti Mas Bro dan Mbak Bro baca beberapa website yang kita sebut ya. Ada mojok.co kalau nggak salah. Jadi di Mojok ini, sambil kita buka aja websitenya ya. Jadi di Mojok ini nanti mereka tuh tipe isinya itu ya sesuai judul di sini, bisa Mas Bro dan Mbak Bro baca, itu sedikit nakal banyak akal. Jadi mereka tuh kalau isi artikelnya, mereka nggak ragu-ragu untuk mengkritik atau menyebutkan istilah-istilah nakal yang gimana kita menjelaskannya ya. Jadi mereka nggak ragu-ragu untuk mengkritik siapapun. Dan kalaupun mereka misalnya membuat contoh tuh nggak sekedar 10 artikel yang enak dibaca misalnya, tapi 10 artikel yang membuat kita naik nafsu misalnya, contohnya seperti itu. Jadi istilah-istilah seperti itu mereka nggak ragu untuk masukkannya dalam sebuah artikel. Tapi bukan clickbait, judulnya sama isinya justru menarik untuk dibaca kayak gitu. Kita nggak bisa jelasin spesifik seperti apa, nanti lebih baik Mas Bro dan Mbak Bro baca. Tapi ini salah satu website yang kita juga sering baca karena menarik untuk dibaca. Berbeda banget sama website-website lain kayak gitu. Selanjutnya Mas Bro dan Mbak Bro bisa baca lagi website seperti Tirto, Kumparan, dan juga Hipweb. 4 website yang barusan kita sebut ini itu 4 website yang punya karakternya masing-masing. Nah, catatannya kenapa kita sampai pada pembahasan ini adalah kita sempat ngikutin stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Dalam satu beatnya, materinya dia bilang sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nanti Mas Bro dan Mbak Bro sekalian bisa menonton videonya di sini. Nanti tinggal kalian klik pakai cara kata kunci yang tadi. Di dalam videonya ini dia menjelaskan itu tadi. Bagaimana di antara banyak hal yang baik dan mahal, kita bisa muncul menjadi satu konten yang menarik, yang orang lain akhirnya memilih kita dibandingkan konten-konten yang lain yang terbilang lebih mahal, terbilang lebih baik, karena kita punya sesuatu yang berbeda. Di dalam videonya si Panji tuh menjelaskan kenapa alasannya goyang dribble itu bisa jadi viral, kenapa si Psy Psy itu dia bisa dengan Gangnam Style bisa ditonton sama banyak orang, bahkan dia bisa sampai masuk Grammy. Dia menjelaskan dengan jelas dengan satu alasan, kenapa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi coba temuin dulu apa yang menjadi karaktermu secara pribadi atau apa yang menjadi karaktermu dalam tulisanmu. Itu penting untuk pembahasan kita pertama, bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri. Udah pernah belajar SEO belum? Udah praktekin SEO ke website atau channel YouTube-mu? Buat yang udah, komen dong di bawah apa yang menjadi permasalahan kalian dan bagaimana akhirnya kalian bisa berhasil praktekin SEO-nya. Dan buat yang belum, silahkan komen di bawah apa nama channel kalian dan alamat website kalian. Kita bantu gratis. Kita bantu SEO-in. Kita lanjut, nomor 2. Kita melihat bahwa sebenarnya ada satu hal yang sering menjadi kesalahan yang sering dilakukan oleh blogger, pembuat konten atau siapapun itu. Sering banget judulnya berbeda dengan topiknya, bahkan dengan isinya. Maksudnya kayak gini,
Ini terbilang kayak hal yang sepele gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin secara sederhana, misalnya antara topik dan judul, ini bisa dibilang kayak tugas SD gitu. Kalau kita misalnya buat judulnya berlibur ke rumah nenek, ya topiknya berarti harusnya liburan, bukan semata-mata hubungan kita dengan nenek, karena kita sudah ngomongin berlibur ke rumah nenek kayak gitu. Jadi harusnya antara isi dan judulnya itu ya sesuai, relevan kayak gitu. Jadi jangan sampai berbeda jauh. Di sini contoh-contoh yang bisa kita buat, karena tulisan ini hari ini kita buat khusus untuk pelanggan jasa SEO murah Jakarta. Kita mau share ke Mas Bro dan Mbak Bro sekalian gini. Contoh di sini, kalau kita membahas mengenai cara menghilangkan stres, ya harusnya isinya topiknya berarti tentang kesehatan. Tips wawancara kerja berarti topiknya berhubungan dengan pekerjaan atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Panduan bermain gitar berarti topiknya berhubungan dengan musik, dengan alat-alat musik. Begitu selanjutnya. Jadi jangan sampai berbeda jauh kayak gitu. Nah, supaya kita bisa lebih spesifik ngomongin tentang contoh ini, kita bisa melihat beberapa contoh yang sudah kita coba riset, yang sudah kita lihat dari beberapa website. Kita bisa lihat di Kompasiana, dan kita banyak membaca juga tulisan di Panduan IM. Mari kita lanjut lihat contohnya. Coba lihat di sini. Ini persis kita ngelihat contoh yang dibuat sama Mas Darmawan ya di Panduan IM. Dia mengambil beberapa judul. Misalnya di sini disebut traveler itu juga perlu selfie loh guys. Jokowi dan pengentasan kemiskinan, kontroversi Uber taksi, matinya komunitas blogger. Sekarang kita mau tanya ke Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kalau kalian membaca judul ini, apakah kalian akan pasti mengklik judulnya supaya kalian membaca isinya? Kalau kita sendiri di kekitaan.com, kita menyarankan ya nggak usah membaca dulu seperti ini. Kenapa? Karena judulnya terlalu umum, nggak spesifik kayak gitu. Dan kalau tadi kita misalnya membahas tentang waspadai satu kesalahan yang sering dilakukan, gimana kita bisa membedakan topik dan judul? Kita nggak benar-benar bisa menemukan konteks antara traveler dan selfie, kita tahu gitu, tapi secara spesifik kita nggak tahu nih judul ini antara topik dan judulnya akan relevan atau enggak. Nah, tadi setelah Mas Bro dan Mbak Bro sudah membaca judul-judul ini yang sudah dibuat, kita ambil contoh dari Kompasiana tadi. Kompasiana itu adalah situs blogger di mana kita bisa menulis banyak konten di sana yang dipunyai oleh sama Kompasiana. Nah, kita mau bedain nih. Kita bedain satu persatu. Traveler itu juga perlu selfie loh guys. Udah selesai. Nggak jelas konteksnya, arahnya mau kemana gitu. Coba bedakan dengan cara ini. 10 alasan kenapa traveler perlu belajar fotografi. Di sini konteksnya lebih jelas tuh. Subjeknya atau objeknya traveler, objeknya tadi fotografi, dan konteksnya 10 alasan kenapa supaya si traveler itu perlu belajar fotografi. Nggak cuma sebatas selfie. Kalaupun mau membahas selfie, bisa bilang 1 alasan penting kenapa traveler perlu belajar selfie. Itu bisa menjadi judulnya. Tentu dari 2 judul ini kita akan lebih milih judul yang di bawah ini. Selanjutnya, Jokowi dan pengentasan kemiskinan. Bedakan dengan yang di bawah ini. 5 cara Jokowi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oke, kita lanjut yang C. Kontroversi Uber taksi. Lihat contoh yang sudah kita buat. Udah baca belum? Kontroversi Uber taksi yang berdampak ke Gojek. Meskipun sebenarnya secara konteks Uber taksi itu nggak terlalu berhubungan sama kita secara pribadi, tapi kalau misalnya kita orang Indonesia, kita tahu Gojek itu produk Indonesia dan kita pengguna Gojek, GoRide setiap hari, pasti ini akan lebih relevan, lebih relate ke kita. Jadi kita lebih terdorong untuk membaca. Dengan ada tulisan juga udah baca belum, itu mendorong si pembaca, oh iya udah baca belum, apa dampaknya kayak gitu. Karena secara nggak langsung akan berdampak ke pribadi mereka juga. Selanjutnya, matinya komunitas blogger. Ya udah, kalau mati emang kenapa gitu. Tapi kalau misalnya kita juga blogger, kita bisa buat kayak gini. Pantas aja komunitas blogger mati. 3 kesalahan ini penyebabnya. Nah, dari 2 tipe judul di atas, Mas Bro dan Mbak Bro sekarang bisa membandingin, bisa lihat bedanya seperti apa. Jadi di sini catatannya bukan karena judul yang kita buat itu judulnya lebih panjang, tapi karena judul yang kita buat barusan itu punya nilai tambah gitu. Jadinya pasti akan lebih menarik untuk dibaca. Nah, jadi nanti kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya mau upgrade
topik-topik atau judul tulisannya, nanti contoh di atas bisa menjadi referensi yang bisa dilakuin. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Manfaat adalah segalanya. Kurang lebih begitu Mas Bro yang bisa kita share untuk hari ini. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.